Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di 25 Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini berada kita di tanggal 16 ya. 16 April ya 2023. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di rumahnya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin berbahagia. Ta'lim ini akan kita tempuh nanti sebelum zuhur akan berakhir insyaallah taala. Jadi antum harus mempersiapkan diri. Waktu kita akan sedikit lebih panjang ketimbang taklim-taklim yang biasa. Dan Ana sudah meniatkan kita ini akan menyelesaikan hadis yang kedua ini kalau bisa, ya. Tapi tentu tidak akan mengurangi pembahasannya secara lengkap insyaallah taala, karena Anda lihat udah lama kali kita di hadis yang kedua ini. Kayaknya udah ada 4 bulan, ya, hadis yang kedua gitu ya. Memang sedikit panjang pembahasannya dan butuh waktu yang memang panjang pula. Baik, terakhir pembahasan kita ada yang ingat enggak ya? Beriman kepada hari akhir. Apa yang bisa Bapak petik terkait dengan beriman kepada akhir? Membenarkan apa? Membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah ya. Memang iya, memang gimana lagi coba? Setelah kematian. Jadi jangan hanya kita yakini bahwa terjadi kiamat itu toh, enggak. Ya itu pasti gitu. Terjadi kiamat itu maksudnya matahari digulung, air laut dipanaskan, langit runtuh, gunung-gunung saling bertabrakan. Itu pasti gitu. Tapi ternyata keimanan kita terkait dengan hari akhir itu tidak berhenti di situ gitu. Ada sejumlah hal yang harus kita imani dan itu konsekuensi kita beriman kepada hari akhir. Sama seperti kita beriman kepada Rasul. Apakah hanya Rasul Muhammad SAW yang kita akui? Enggak. Semua Nabi dan Rasul kita imani. Yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, itu tadi betul bahwa kita beriman segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Di antaranya kita beriman dengan adanya kebangkitan, dengan adanya padang mahsyar, dengan adanya syafaat, dengan adanya telaga Nabi SAW. Bahkan semua Nabi punya telaga. Tapi telaga yang terbesar adalah telaga Nabi SAW. Kita beriman dengan hisab, perhitungan, wal mizan, timbangan, sirat, itu titi. Ya, sirat itu diceritakan dalam satu riwayat lebih kecil atau lebih halus daripada rambut. Lebih tajam daripada pisau. Dan itu gelap katanya. Makanya orang-orang beriman punya cahaya. Mereka bisa berjalan ya di atas sirat itu. Dan diletakkan dia di atas neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu mempunyai belalai pengkait-pengkait gitu. Dan dia akan mengkait siapa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dikait. Dan orang melewati sirat itu berbagai macam bentuk. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda yang kencang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh dan seterusnya dan seterusnya. Tergantung dengan amalan seseorang ketika dia berada di atas permukaan bumi ini. Dan antum sendiri yang paling tahu. Dan kalau sekarang ini kita bisa berhitung gitu. Antum kalau tidak mati detik ini gitu. Per detik ini antum mati. Apa kira-kira sudah yang antum persiapkan? Ya. Apa kira-kira? Salat antum gimana? Puasa antum gimana? Zakat antum gimana? Haji antum gimana? Rukun Islam yang 5 itu dulu dibahas. Gitu. Makanya kita masing-masing kita ini harus selalu senantiasa mempersiapkan diri. Makanya kalau antum beramal itu, lakukan semuanya gitu. Walaupun itu kecil-kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang terkadang amalan kecil itu ya kita lebih ikhlas gitu. Antum ngasih orang 1000 perak ya. Dengan 100.000 mana antum lebih ikhlas? 100.000. Yakin antum itu?
1000 kan, nah gitu. Jangan ini ya, 1000 kan itu. Iya, ya 1000 ya, iya jangan mudah gitu, 1000 rupiah. Nah, antum kan nggak bangga 1000 rupiah kan, bahkan antum nggak ingat pun. Bahkan kalau orang pun menyebut antum imam sedekah 100.000, nggak mau antum dinobatkan sebagai seorang yang rajin bersedekah dengan 1000 perak. Gitu. Antum pun malu gitu, subhanallah. Artinya kita pintar-pintar menyembunyikan amal kita itu. Makanya kalau antum beramal besar-besar, mungkin antum takut ria kan, hilang, capeknya aja yang ada gitu. Makanya antum beramal dengan yang kecil-kecil gitu. Antum nggak bisa iktikaf umpamanya, orang kan banyak iktikaf nih, apalagi musim iktikaf nih sekarang kan mencari pemburu Lailatul Qadar. Oke, antum nggak bisa iktikaf umpamanya setiap saat. Sekarang nih ana ajari antum nih, niatkan iktikaf antum. Anda udah pasang niat iktikaf selama kita 1,5 jam akan dibanderol dengan berapa pahala oleh Allah SWT. Karena iktikaf itu enggak mesti di bulan Ramadan. Itu satu hal. Yang kedua, iktikaf itu ya dia tidak mesti di malam hari. Kapan aja pun boleh. Tapi yang paling afdal di bulan Ramadan, terutama di sepertiga akhir Ramadan. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar yang mau dicari. Karena memang orang yang menegakkan Lailatul Qadar itu kan ada 4 golongan dia kan. Yang pertama memang totalitas, nggak tidur dia dari pagi sampai subuh. Itu tingkatan yang pertama. Jadi memang nggak tidur sedikit pun. Ngapain dia? Ya bukan dia baca WA, bukan dia balas Facebook orang, enggak. Dia baca Al-Quran, dia sholat malam, atau dia berzikir dan bertasbih. Itu tingkatan pertama. Itu pasti dapat. Karena Lailatul Qadar itu akan dilewati oleh semua orang. Lailatul Qadar itu akan lewat kepada semua orang yang kafir, yang jahil, yang anak-anak, yang perempuan, yang wanita. Karena Lailatul Qadar itu terjadi dari jam maghrib sampai terbit fajar shadiq. Itu dia. Jadi kalau antum di situ beramal soleh satu istighfar, antum ucapkan astagfirullahaladzim gitu kan. Seolah-olah antum mengucapkannya setiap malam selama 83 tahun 4 bulan. Ah itu dia. Jadi kalau antum sedekah 2000 perak di malam itu, qadarullah itu Lailatul Qadar umpamanya. Jadi 2360 berarti 720.000 kan. 720.000 dikali 83 itu Anda totalkan 59 juta sekian dengan modal 2000 perak. Antum berani kan? Kalau antum pedagang ada orang bilang, "Ayo bisnis." Berapa modalnya? 2000 perak aja. Berapa keuntungan? 60. Nah, aku 100.000 gitu kan. Kalau duniawi. Ya, kalau untuk akhirat antum udah dibilang sholat 2 rakaat sholat subuh itu sebelum subuh, 2 rakaat sunah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, antum nggak yakin. Gitu. Dunia dan seisinya udah. Nah, gitu. Masalahnya kan itu. Kita nggak terlalu kita seriusi itu. Lewat-lewat lah. Penting subuh. Kan gitu. Nggak terlalu semangat kita yang gitu-gitu. Karena pahala akhirat itu bersifat abstrak. Gitu. Abstrak itu apa artinya? Yang nggak nampak tapi ada. Antum punya otak nggak? Punya. Mana dia? Ya ada, pokoknya ada gitu. Pokoknya ada lah gitu. Sesuatu yang nggak ada, bukan sesuatu yang tidak terlihat, bukan nggak ada. Kan gitu. Tapi kenapa wirid Yasin itu dan lain-lain itu masih dikembangbiakkan, diteruskan, dilestarikan? Karena ada pahala kontannya itu. Apa pahala kontannya? Iya, ada makannya. Gitu kan. Dan coba itu dihentikan. Istilahnya di moratorium ya. Moratorium atau penghentian di moratorium. Saya kira orang akan berhenti satu-satu dan akan absen. Gitu untuk membela yang satu itu gitu kan. Ini tim-timnya ini kan masih marah ini kan memang pahala kontannya ada. Pahalanya itu konkret ya, lawan abstrak apa? Konkret ya, real gitu ya. Gitu ya. Nyata. Jadi yang pahalanya jelas. Coba kalau antum pahala antum, itu kan 2000 perak. Ke setiap kebaikan dibayar 10 kan oleh Allah. Bahkan sampai 700 kali lipat, bayangkan. Tapi orang kadang-kadang nggak ke situ karena nggak nampak memang. Ya. Dan para ulama mengatakan begini, kalaulah rezeki itu dibuatkan oleh Allah SWT semua dikabulkan, dunia ini nggak muat Pak. Dunia ini nggak muat. Pahala antum 100.000, dibayar oleh Allah 700 kali. Udah berapa duit antum? Yang sana gitu juga, yang sana gitu juga. Udah nggak muat dunia ini. Antum mobil antum 5.000, ana 60.000 mobil ana. Di mana ana taruh coba? Gitu kan? Nggak muat. Showroom pun nggak muat lagi. Gimana udah mobil semua? Kan ribet kan? Gitu. Saya kira ini muqaddimah yang yasirah. Tadi ana sempurnakan dulu ya.
Jadi Lailatul Qadar tadi itu orang yang tingkatan pertama dari malam dia dari maghrib tetap sampai pagi. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, dia mulai ba'da isya, ya, oke, sholat maghrib udah dapat dia. Kemudian isyaknya, kemudian tarawihnya, kemudian dia tidur malam. Nanti sebelum sahur atau waktu sahur dimaksimalkannya sampai subuh. Nah, itu tingkatan yang kedua. Jadi di awal dan di akhir diambilnya gitu. Nah, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga hanya di awal. Tingkatan yang ketiga itu hanya di akhir. Hanya di akhir. Artinya dia sholat isya, oke. Nanti di sholat malamnya diakhirkannya nanti setelah sahur. Sepertiga malam. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat hanya seperti masyarakat kebanyakannya. Apa itu? Ya baca isya, qiyamul lail, selesai tidur bobok sampai subuh. Itu dapat semua, dapat. Tapi tentu yang paling maksimal dari siapa? Yang pertama. Cara kita supaya maksimal itu ya memang iktikaf gitu loh. Tapi iktikaf yang benar, bukan iktikaf bawa makanan masing-masing. Jadi ngobrol di masjid, jualan online di masjid, itu nggak benar. Ah, gitu kan. Makanya kalau antum memang iktikaf benar-benar, handphone itu ditinggalkan di rumah. Ya, begitu. Supaya antum memang totalitas. Ya. Jadi berapa dari tingkatan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada 4. Yang pertama dari siapa? Dari awal sampai akhir. Ngapain dia? Sholat, zikir, tasbih, dan lain-lain. Ya boleh nggak Ustaz kamar mandi? Ya boleh. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Kalau ya dia ke kamar mandi, mau apa silahkan. Ya. Tapi dominan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu startnya itu kapan? Mulai dari 10 akhir. Biasanya begitu. Apalagi antum malam-malam ganjil. Malam ini enggak. Bolehlah antum tidur. Karena malam ini malam 26. Tadi malam semestinya antum serius. Gitu. Tapi malam 27. Dan itu disepakati oleh masyarakat awam. Bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Sehingga nanti lampu-lampu lilin-lilin besok akan hidup. Iya kan? Anda nggak tahu begitu daerah Anda di sana. Lilin nggak lagi. Jadi apa sekarang? Sini apa yang ada? Udah biasa ya. Nah, gitu, alhamdulillah. Kalau di sana sebagian itu masih pasang obor, pasang lilin gitu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa itu malam 27 bukan malam ini, malam 26 kan. Besok berarti malam Selasa ya. Iya, malam Selasa betul. Ini iya besok Senin kan. Nah, malam Selasa, malam 27 Ramadan digadang-gadang sebagai malam Lailatul Qadar gitu. Sebenarnya 20 terakhir itu, 10 terakhir itu sudah mulai dia. Karena kata Nabi kan di 10 terakhir. Ya sebenarnya kalau antum memang orang yang pintar, masang jeratnya itu dari awal gitu. Dari 20 terakhir itu. Ya, baik. Jadi yang kedua dari siapa? Orang yang mengambil tingkatan yang kedua. Orang yang mengambil di awal dan di akhir. Jadi 2 kali dia. Di tengahnya ngapain dia? Ya istirahat, tidur. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, orang yang mengambil hanya di akhir. Di sepertiga akhir. Dia sholat isya juga ya, sholat isya. Bukankah sholat isya itu sudah dari maghrib udah dapatkan dia pahalanya? Udah. Isya dapatkan pahala Lailatul Qadarnya, udah. Kalau nggak dia kemuliaan nggak apa-apa, tapi nanti kemuliaan di akhir lebih bagus. Kenapa? Karena di situ turunnya Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Begitu. Baik, itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat tadi yang terakhir mana? Nah, itulah 4 tingkatan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dapat semua itu dapat. Yang penting kalau antum biasa-biasa aja pun dapatnya, tapi orang yang dapat maksimal dengan enggak itu masalahnya. Antum niat untuk memburu Lailatul Qadar pun enggak ada. Itu masalahnya. Kan kata Nabi dalam riwayat Bukhari itu kan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, menegakkan itu dengan ibadah. Artinya berarti kan ada unsur niat di situ. Memang antum niatnya memang nyari gitu. Ada orang enggak memang niat aja enggak ada. Beda kan, Pak? Kalau orang punya niat dengan enggak. Artinya kita bisa lihat dari perbuatan dan tindakannya. Kalau orang yang pencari, pemburu Lailatul Qadar sejati, ya minimal dia menyebut-nyebut lah. Kayaknya malam Lailatul Qadar ya. Minimal dia punya perhatian gitu. Jadi kalau enggak orang memang enggak sama sekali niatnya pun enggak ada. Ya cerita itu pun enggak ada dia. Gitu. Jangankan dia mau nyari. Cerita itu aja pun dia enggak doyan. Gitu kira-kira ya. Sekira itu untuk memantik lah ya, nunggu-nunggu jamaah kita. Memang segini aja ini kan. Segini aja ya, alhamdulillah. Udah 4 kali nih. Ya mudah-mudahan nggak berkurang. Kalau biasanya kan kalau ngaji malam, siap isya, sepertiga udah hilang gitu kan. Barunya gitu kan. Baik. Kita lanjutkan.
Ana di halaman 102 sekarang. Ini terkait dengan Al-Qadar ya. Antum perhatian sedikit karena butuh sedikit konsentrasi biar antum nanti bisa cepat nangkapnya ya. Baik. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wal imanu bil qadri al-imanu bi anna Allah qaddara kulla ma huwa kainun ila yaumil qiyamati wa lahu maratibu arba'ah. Beriman dengan al-qadar itu adalah mengimani apa yang kita imani. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, telah menentukan segala sesuatu sampai hari kiamat. Segala sesuatu yang ada ini, segala sesuatu yang terjadi ini, itu telah Allah tetapkan sampai hari kiamat. Jadi nggak ada takdir itu dicatat hari ini, enggak. Kapan itu dilakukan? Dari dulu pencatatan itu sudah ada. Jadi kita ulangi, beriman kepada Al-Qadar itu artinya mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Itu sudah ada. Antum jadi kita duduk kayak gini, gaya bapak itu kayak gitu, gaya bapak ini pakai gini. Itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Telah diketahui oleh Allah, telah dicatat oleh Allah, telah dikehendaki oleh Allah, telah diciptakan oleh Allah. Maka terjadi ini. Nah begitu. Jadi makanya Anda sering sampaikan, jangan ada lagi antum cerita bilang kebetulan-kebetulan. Itu jijik Anda mendengar kalimat kebetulan-kebetulan itu. Kebetulan, nggak ada kebetulan. Seolah-olah itu tidak ada intervensi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan antum bilang terakhir kebetulan? Tadi kan? Qadarullah, alhamdulillah. Maka antum merubah ya kalimatnya. Jangan lagi kebetulan-kebetulan gitu. Itu kayaknya nggak pas sekali. Ustadz ada juga ustadz besar, ustadz sunnah lagi. Itu soal kalau antum jangan antum dalilnya orang, dalilnya itu qala Allah qala Rasulullah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan ketentuan, dengan ketetapan. Enggak ada yang lepas kontrol dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun Ustaz Salafi juga bilang, antum enggak usah. Kita ini kadang-kadang kan dia kan bisa kayak gitu. Kenapa? Enggak gitu. Antum lihat dalil, jangan lihat orang. Kalau antum lihat tokoh dalam beragama ini, antum nanti akan kecewa sendiri. Tokoh yang antum ikuti itu ternyata enggak sesuai dengan selera antum gitu. Ikutilah Nabi SAW yang sempurna, yang terjaga, yang maksum. Begitu. Jadi jangan, betul bahwa dia ustadz kita, ya. Tapi manusia ini kan nggak ada yang sempurna. Pasti memiliki kesalahan. Nah begitu. Bukan berarti kalau dia salah nggak kita, ini manhaj nggak bener kayak gitu. Asal salah ustadznya ditinggalkannya, antum nggak bakalan punya ustadz. Nah makanya kata para ulama kan, kata mereka man talaba akhan bila aibin sara bila akhin. Siapa yang mencari teman saudara tanpa ada aibnya, maka jadilah dia tanpa teman. Betul kan? Kalau antum nyari saudara, nyari teman nggak ada salahnya, ada nggak? Teman si ini, dia pernah maling, yang itu dia pernah berzina, yang itu pernah dia pacaran. Nggak ada yang benar berarti Salafi ini semuanya, gitu kan? Itu antum nggak benar manhajnya kayak gitu, ya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan yang diukuri itu di ujungnya. Antum ujungnya ngapain? Nah, gitu ya. Jadi maksud saya bahwa semua kita ini punya kesalahan. Semua kita ini punya dosa dan maksiat. Tapi masing-masing kita ini bisa merubah semuanya itu dengan kita bertobat kepada Allah dan istiqomah di atas ketaatan. Baik. Jadi jangan lagi antum bilang apa? Kebetulan ya, antum bilang aja qadarullah, 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 qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi bisa dua bacanya qadarullahu wa ma syaa fa'ala atau qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Bisa jadikan fi'il ya atau masdar. Ya. Baik. Walahu maratibu arba'ah. Qadar itu memiliki 4 tingkatan. Ya. Pertama, ilmullahi azalan bikulli ma huwa kainun. Ilmu Allah semenjak azali, ya, terhadap segala sesuatu yang ada ini. Ilmu Allah semenjak zaman azali, ya, terhadap semua yang ada ini. Maksud zaman azali itu apa? La bidayata lahu, tidak ada permulaannya. Kapannya wallahu alam. Kita nggak tahu, memang nggak ada bidayahnya gitu. La bidayah, nggak ada permulaan. Gitu ya. Jadi ilmu Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu ini semenjak zaman azali namanya. Azali itu apa maksudnya? La bidayah, tidak ada permulaannya. Gitu ya. Itu tingkatan pertama, jadi ilmu Allah. Kalau kita bicara tentang ilmu Allah, kata para ulama, ilmu Allah itu alima makana, wa ma yakunu, wa ma sayakunu, wa ma lam yakun,
Lau kana kaifa yakunu. Itu ilmu Allah. Bisa ya? Enggak ya? Anda ulangi ya pelan-pelan ya. Ilmu. Biasanya kan antum lagi puasa ini dosa antum sedikit kan. Sehingga nangkap antum kan lebih cepat mestinya. Sejatinya demikian. Tapi kayaknya enggak berbanding lurus gitu. Itu ya. Tapi ilmu Allah itu alima makana. Allah telah mengetahui apa yang telah terjadi. Alima makana itu fi'il madhi. Oke? Alima makana. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui yang telah lalu. Wa ma yakunu, dan apa yang sekarang ini. Paham ya? Yang lalu Allah tahu, yang sekarang Allah tahu. Wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Itu dia. Lalu ulangi, alima makana. Wa ma yakunu, wa ma sayakunu, wa ma lam yakun kaifa kana. Ah, itu dia. Alima makana, Allah tahu yang lalu, wa ma yakunu, dan apa yang sekarang, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun kaifa kana. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Wa ma lam yakun, dan yang belum terjadi, law kana, kalau dia sudah terjadi, kaifa yakunu, bagaimana dianya. Allah tahu. Nah, ulangi sekali lagi. Ilmu Allah itu apa, ikhwan? Alima makana. Allah mengetahui yang telah lalu. Allah mengetahui yang sekarang. Allah mengetahui yang akan datang. Allah mengetahui yang belum ada. Kalau seandainya dia ada, bagaimana adanya? Gitu. Yang belum ada aja Allah tahu. Kalau dia ada, Allah tahu bagaimananya. Gitu. Itu dia. Alima makana, wa ma yakunu, wa ma sayakunu, wa ma lam yakun, law kana kaifa yakunu. Bisa Pak ya? Enggak ya? Belum ya? Anda ulangi. Ilmu Allah itu alima makana. Bisa kan? Coba pelan-pelan antum. Alima makana. Wa ma yakunu. Wa ma yakunu. Itu fil madhinya kan kana yakunu, sayakunu gitu ya. Alima makana. Wa ma yakunu, wa ma sayakunu. Sayakunu itu yang akan datang. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Kok yakunu bingung-bingung gitu Ustaz. Enggak apa-apa. Ya. Intinya tuh bahasa Indonesianya jalan ya. Nanti 2 tahun kita soalnya di sini. Jadi intinya enggak, kalau itu ada ulang-ulangin nanti satu yang ini celet, ini jomplang, ini apa. Kan gitu kan. Ini udah bisa, ini belum, ini udah bisa gitu. Gitu-gitu aja. Nah ulangi ya. Jadi ilmu Allah itu Allah mengetahui yang telah lalu. Nah, dan yang sekarang. Dan yang akan datang. Dan yang belum terjadi. Kalau dia terjadi, bagaimana terjadinya? Gitu. Itu dahsyatnya itu. Kalau kita, sehari yang kemarin aja kita lupa apa yang terjadi kemarin itu. Nah, gitu. Nggak usah kan cerita yang mau besok, yang segala macam. Itu dia. Kalau bahasa Arabnya lebih enak sih sebenarnya dan lebih manis sebenarnya mengucapkannya, tapi ya gimana lah ya. Alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Sebenarnya enak ya. Tapi karena kita nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting antum udah pernah dengar begitu ilmu Allah tabaraka wa taala gitu ya. Baik. Jadi ilmu Allah tabaraka wa taala. Jadi nggak bisa kita makhluk-makhluk ini mengukur ilmu Allah, enggak. Gitu ya. Baik. Jadi tingkatan qadar itu, maratibul qadar itu yang pertama tadi ilmu Allah. Yang kedua wa kitabatuhu. Allah mencatat al-maqadira qabla khalqis samawati wal ardi bi 50.000 sanah. Allah Azza wa Jalla telah mencatat segala ketetapan ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, segala ketetapan ini telah Allah catat. Beda dengan ilmu, dengan pencatatannya Pak ya. Jangan, tadi katanya ilmu Allah azali. Iya, itu ilmu Allah. Ini pencatatannya ini gitu loh Pak. Kapan dicatat itu? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, kapan diciptakan langit dan bumi? Itu aja kita nggak tahu. 50.000 tahun sebelum terjadinya langit dan bumi. Itu dicatat segala sesuatu ini. Itu tingkatan yang kedua. Jadi pertama al-ilmu, ilmu Allah. Yang kedua kitabatuhu. Allah mencatat segalanya. Yang ketiga masyiatuhu kulla muqaddarin. Kehendak Allah segala yang telah segala sesuatu yang telah menjadi ketetapannya. Kehendak Allah
terhadap segala sesuatu yang telah menjadi ketetapannya. Jadi ada ilmu, ada kitabah, ada masyiah, kehendak. Satu lagi, khalqullah wa ijaduhu. Allah menciptakannya dan mengadakannya. Likulli ma qaddarahu tabaqan lima alimahu wa katabahu wa sya'ahu. Itu Allah menjadikan dan menciptakan segala yang telah Allah tetapkan sesuai terhadap apa yang Allah ketahui, terhadap ilmu Allah dan ketetapan penulisan Allah dan kehendak Allah. Artinya kejadian itu dia rigid Pak dan sesuai gitu. Apa yang Allah ketahui, apa yang telah Allah catatkan, apa yang telah Allah kehendaki dan apa yang Allah ciptakan itu dia satu kesatuan gitu. Enggak ada Allah kehendaknya begini, yang terjadi begini, enggak kayak gitu. Dia simetris semua. Ngerti simetris ya? Apa namanya itu? Berkesesuaian gitu. Apa namanya? Berbanding lurus semua. Jadi enggak ada istilahnya Allah tahu begini, pengetahuan Allah begini umpamanya. Ilmu Allah begini. Terus beda-beda catatannya begini, kehendaknya begini. Yang terjadi begini. Iya, kalau manusia kayak gitu. Ya kan, Pak? Dia mau buat rumah gitu. Dia mau kayak gini. Tapi kok lain pula. Nggak sesuai dengan gambar ini. Makanya kalau ada yang kontraktor itu kan konsultannya selalu berdebat dengan ininya kan. Dengan apa namanya? Pekerja atau pemborongnya itu. Kan dia bilang, saya coba Pak lihat lagi gambar yang saya buat kemarin. Coba. Nomor 27 itu. Gimana bentuknya? Bongkar-bongkar. Saya nggak mau itu. Gitu. Tegas dia Pak. Nggak ada ceritanya dia. Saya nggak mau. Saya nggak sesuai dengan gambar yang saya buat. Memang luar biasa kalau mereka-mereka ini. Yang kalau Bapak pernah nggak lihat bangunan besar lah. Kalau bangunan rumah 2x3-nya nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Yang memang dia miliaran. Biasanya begitu. Ya. Saya lihat di As-Sunnah tuh begitu dulu. Ya, sehingga ngecor mereka aja pun mau ngecor itu. Melon, mana namanya melon ya? Mobil-mobil itu. Molen ya. Melon nanti makanan. Molen ya. Itu saya lihat ada dia punya alat, itu dites dulu semennya itu gitu. Enggak adukan molen tadi itu dites sampai dia kering dulu gitu. Enggak ada istilahnya, mainkan, enggak ada cerita mainkan aja. Saya enggak tahu ngukur apanya itu, Pak. Kubusnya itu ya. Saya wallahu alam lah, itu saya lihat. Kualitas dia ya. Oh gitu. Pokoknya ada ilmunya lah itu kan. Enggak sembarangan kan. Ada ukurannya kan. Ya kalau kita ya enggak ngerti lah. Tapi itu yang saya lihat, maksud saya apa? Itu sesuai semua. Ya. Jadi apa namanya ini, tingkat kekokohannya juga itu kembali kepada itu tadi, bahan yang mereka buat. Gitu. Maksud saya ini, jadi ilmu Allah, tulisan ataupun penulisan tentang takdir itu dan kehendak Allah, dan apa yang terjadi itu yang diciptakan oleh Allah itu semuanya satu kesatuan dan semuanya berjalan sesuai dengan yang telah Allah kehendaki. Jadi kalau kita bahas Arabnya lebih enak. Ilmu Allah, kitabatuhu, masyiatuhu, khalquhu gitu. 4 ini. Ini namanya Pak, disebut oleh para ulama maratibul qadar, tingkatan qadar. Tingkatan qadar ketetapan Allah itu, ini 4 ini berjalan selalu. Pada diri antum ada. Allah tahu enggak keadaan antum? Tahu. Allah tetapkan enggak keadaan antum? Allah telah tuliskan, tetapkan. Allah kehendaki enggak itu terjadi? Itu terjadi. Allah azza wa ciptakan enggak itu? Dia. Semuanya terjadi. Jadi jenggot antum itu, Allah tahu berapa jumlah jenggot antum. Antum sendiri enggak tahu kan. Padahal tiap hari, siang malam sama antum. Alangkah hinanya kita ini. Jenggot aja pun enggak tahu. Jenggot sendiri malahan. Jenggot orang lain tadi boleh lah. Kita enggak ini kan. Enggak malu. Jenggot orang, ngapain pula ngitung jenggot orang kan itu. Tapi jenggot sendiri kan di situ masalahnya kan. Alangkah jahilnya kita ini berarti. Itu jahil kali kita. Gitu. Tapi udah pun jahil ngelawan kepada Allah juga tetap kan. Enggak mau sholat, enggak mau ibadah, enggak mau ikuti sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Itu masalahnya sekarang. Ya, jadi ilmu Allah Azza wa Jalla ini ya, kemudian Allah tuliskan segalanya, kemudian Allah kehendaki dan Allah ciptakan, maka terjadilah ini. Saya waktu kita nggak terlalu banyak, tapi suatu saat nanti kita jelaskan, saya akan menyampaikan sebagai pengantar aja, bahwa sebagian ulama memberikan penjelasan dari sisi timingnya, waktunya itu, takdir itu bisa dibagi 5 katanya. Pertama itu disebut dengan takdir syamil. Syamil itu artinya semenjak zaman azali, semua ini telah ditentukan oleh Allah. Takdir syamil. Syamil itu meliputi segala hal. Jadi nggak hanya antum aja.
Enggak, kita ini makhluk kan, manusia ini sikitnya. Belum lagi malaikat kita bicara, belum lagi kita ikan-ikan, udang kecepe yang begitu sangat banyak. Kita nggak cerita itu. Iya. Malaikat aja Pak, malaikat aja yang menyeret dan mengamankan jahanam itu 4,9 miliar. Kenapa? Karena kan jahanam itu dalam riwayat Muslim dia mempunyai 70.000 tali kekang untuk mengamankan dia itu. Kalau goyang jahanam itu Pak, dipegang oleh malaikat. Dan setiap tali kekang itu kan diamankan oleh 70.000 malaikat. Satu tali kekang diamankan berapa? Nah, 70.000 kali 70.000. Berarti kan ada malaikat untuk mengamankan jahanam itu 4,9 miliar personil malaikat yang diturunkan gitu untuk pengamanan itu. Biasanya kalau presiden ke daerah 1000-an ya, 1000-an ataupun pasukan gabungan kan untuk mengamankan pengamanan presiden. Tapi kan itu ring 1, ring 2, ring 3 gitu kira-kira. Kalau ini kan dia untuk jahanam itu tok gitu. Berapa tadi? 4,9 miliar. Belum lagi manusia 8 miliar kalau hari ini dikalikan 2 berarti 16 miliar. Belum lagi yang sholat di Baitul Ma'mur setiap hari 70.000. Antum kalikan aja sendiri. Saya nggak mau lagi apanya. Itu artinya banyak malaikat itu gitu. Bahkan kata Nabi tidak ada 4 jari pun di langit sana kecuali ada malaikatnya. Dia sujud atau rukuk di situ. Kalau kita di dunia ini kan misalnya enak. Ada satu orang punya ladang dia 300 hektar, 3.000 hektar. Kalau di sana itu 4 jari, sempit kali berarti itu. Macam di Makkah kayaknya. Waktu antum tawaf. Kapan antum terakhir tawaf? Nggak pernah ya. Ya itu masalahnya. Ya memang gimana mau terakhir Ustaz? Orang pertama aja nggak pernah gitu ya. Itu ya. Jadi itu takdir syamil. Syamil itu artinya meliputi segalanya ini Pak. Itu takdir syamil. Meliputi segalanya ini. Ya. Kemudian setelah takdir syamil itu ada disebut dengan takdir misaki. Takdir misaki itu artinya sebagaimana antum baca ya, baca sendiri nanti dalam surah Al-A'raf 172 disebut dengan perjanjian primordial. Kalau orang-orang UIN itu bilangnya begitu. Perjanjian primordial itu maksudnya ketika anak Adam ini diambil oleh Allah SWT keturunan anak Adam ini lalu dibuatkan perjanjian bahwa dia akan selalu beribadah kepada Allah. Tapi kan sebagian manusia ingkar dan seterusnya dan seterusnya. Ini perjanjian primordial itu disebut dengan takdir misaki. Misaki itu perjanjian. Dan kata para ulama, takdir misaki itu merupakan rincian daripada takdir syamil, gitu ya. Nah, ulangi, takdir syamil itu dirincikan dengan takdir misaki tadi, perjanjian itu. Nanti dalilnya bisa dicek di dalam surah Al-A'raf 172. Oke? Itu. Kemudian disebut yang kedua takdir umuri. Takdir umuri itu umur seumuran. Itulah yang dalam Bukhari itu Pak. Di dalam hadis kan diterangkan inna ahadakum yujma'a khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kan begitu. Sungguhnya dikumpulkan penciptaan salah seorang kalian itu di perut ibunya 40 hari masih dalam keadaan saripati mani. Itu dia. Jadi itu takdir umuri namanya. Takdir umur. Di situ kan 4 yang dicatatkan, bikat rizqihi dengan dicatatkan rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, kemudian syaqiyun aw sa'idun. Dia menjadi orang bahagia atau orang celaka. Itu takdir umuri namanya, sekali dalam seumur hidup. Nah, takdir umur itu merupakan penerjemahan atau rincian daripada takdir misaki tadi. Ngerti? Begitu. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, bukan terakhir, yang keempat adalah takdir sanawi. Takdir sanawi itu ketetapan Allah setiap tahun dan itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Itu namanya takdir sanawi. Takdir sanawi itu merupakan rincian daripada takdir umuri tadi. Dan yang terakhir disebut dengan takdir yaumi, takdir harian. Takdir harian itu rincian daripada takdir sanawi. Itu disebut dalilnya dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman, Allahumma azza wa jalla, kulli yaumin huwa fi sya'an. Ya, setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Maksudnya kesibukan itu apa? Allah menjadikan orang ini kaya, menjadikan dia sakit, menjadikan ini. Kan terkadang antum berubah kan? Takdir antum, tetangga antum. Antum hari ini kok begini ya, sakit ya. Si Fulan kok hari ini dia bisa jadi pegawai negeri ya. Hari ini kok dia dilantik jadi pejabat ya. Begitu. Allahumma azza wa jalla kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah setiap hari berada dalam kesibukan. Gitu. Dalam Ar-Rahman nanti dicek. Itu takdir apa namanya? Yaumi. Takdir yaumi itu terjemahan daripada takdir sanawi. Oke. Atau hauli istilahnya. Hauli dan sanawi sama. Kemudian tadi takdir yang 3 ini Pak. Takdir
umuri, kemudian hauli atau sanawi, dan yaumi, itu diketahui oleh malaikat. Itu diketahui oleh malaikat. Yang tiga ini. Apa tadi? Umuri, sanawi, dan yaumi. Itu tahu malaikat. Yang nggak tahu dia dua itu. Syamil dan misaki. Itu dia nggak tahu. Dan itu hanya Allah SWT yang tahu. Dan itu tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz papan yang terjaga. Dan itu tidak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah. Nah, takdir yang tiga itu diketahui oleh malaikat. Yang mana tadi? Yang umri, sanawi, dan yaumi. Sedangkan yang dua tadi? Ya, syamil. Artinya yang meliputi segalanya. Dan yang misaki itu nggak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti anak share aja ke Ustadz Ridwan terkait dengan itu biar nanti beliau bisa memberikan penjelasan lebih lengkap kepada antum karena Anda mau ngasih kemarin tapi lupa pula Anda ngeprintkannya apanya. Nanti di Anda kasih aja ya linknya gitu. Dia di dalam dia di Alukah dia dibahas secara lengkap dia di adakan Islam Wide yang diasus oleh Shalih Al-Munajjid muridnya Syekh bin Baz, kemudian juga dalam kalau di Alukah itu para masyayikh kita yang pernah datang ke Setiap Sunnah. Masyayikh kita yang memang istiqomah di atas manhaj salaf. Mereka itu mendirikan web itu. Luar biasa penjelasannya terkait dengan takdir itu. Saya kira itu. Kemudian ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Fayajibul imanu bihadihil maratib wa i'tiqadu anna kulla syai'in sya'allah labudda min wujudihi. Maka wajiblah kita beriman dengan tingkatan-tingkatan ini. Jadi tingkatan takdir ini Pak wajib kita beriman. Yaitu ilmu Allah, kemudian kitabah, kemudian masyiah, kemudian al-khalqu awiyat. Wa i'tiqad dan kita meyakini anna kulla syai'in sya'allah labudda min wujudihi. Dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti dia ada. Pasti dia terjadi. Pasti. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kan sering kita dengar, apalagi dulu sering zaman film-filmnya rahasia ilahi. Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu hanya cukup bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah dia dalam surah Yasin. Nah, maksud saya bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki nggak bisa kita mengelak. Kita kemarin ada kejadian, mungkin antum dengar juga di sini bahwa ada salah seorang pegawai Yayasan Arisalah kita meninggal dunia, wafat dalam perjalanan. Ya memang begitu takdirnya. Kita mau bilang apa? Itulah takdirnya. Kenapa pula lah dia memperbaiki terpal itu di situ? Ya memang begitu jalannya udah. Waktu itu dai kita udah meninggal juga di sini. Namanya Munajat rahimahullah. Itu juga di kejadian peristiwanya juga mobil. Mungkin antum dengar juga ya. Dulu dai pertama di Masjid Imam Syafi'i. Sebelum antum ya, jauh ya. Udah bolak-balik ya. Antum generasi yang keberapa gitu. Beliau generasi pertama. Mungkin sebagian antum kenal kali. Munajat rahimahullah. Nah, itu kejadiannya dekat apa ini juga. Hah? Jadi perdosa lebih kurang begitu. Kontainer kan. Begitu. Ini kemarin di tol juga. Gitu. Maksud saya bahwa itu peristiwanya itu memang nggak bisa kita ini kan. Nggak bisa kita. Kenapa dulu nggak gini? Nggak boleh kita menyesal kayak gitu. Memang takdir Allah. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad. Kalau Allah menghendaki antum mati di satu tempat. Allah jadikan kebutuhan antum di tempat itu. Ngerti? Contoh antum mati umpamanya di Pasir Pangarean. Pekanbaru. Ya kan? Antum nggak pernah dengar Pasir Pangarean aja nggak pernah. Gitu. Tapi ada pula teman ngajak antum. Yuk main-main yuk. Kemana? Pekanbaru. Ada. Aku nggak ada ongkos. Udah, ongkos ngapain yang takut? Aku nanggung semua. Kita dulu temannya nggak kali ini. Belum pernah jalan-jalan kita kan. Diajaklah sampai Pekanbaru. Yuk jalan-jalan lagi. Jalan kemana? Pasir Pangarean. Di situ ajal antum rupanya. Antum pergi itu ke sana untuk jemput ajal. Dan nggak bisa kita elak-elakan. Datang keluarganya, ngapain pula dia ikut dulu? Ya memang kayak gitu ajalnya, gitu. Ya gimana lagi kita bilang? Memang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak mati dia. Ya kita nggak bisa nyesal gitu loh Pak. Segala sesuatu itu Allah telah takdirkan. Makanya Pak, kalau takdir Allah ini dibuka, antum ini terkencing-kencing. Karena 2 jam lagi antum mati. Rupanya begitu takdirnya. Tapi karena nggak Allah buka, kita pun enjoy aja bawaannya kan. Tenang-tenang aja. Gitu. Mentiko, gitu kan. Rupanya 2 jam lagi takdir kita. Itu saudara kita Iqbal rahimahullah. 28 tahun itu meninggal. Itu paginya masih subuh. Kan mereka berangkat jam 6 lebih kurang. Pada subuh lah. Gitu. Masih ketawa-ketawa masih ini. Ya namanya nggak ada sakit.
Sehat walafiat. Makanya kan nggak berbanding lurus. Bukanlah setiap orang sakit itu pasti mati. Bukanlah orang setiap sehat itu pasti dia hidup. Enggak ada berbanding lurus kayak gitu. Kembali semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang ganteng itu istrinya mesti cantik. Enggak juga. Ada orang jelek itu istrinya cantik. Kayaknya awal lebih pas di situ. Iya kan? Gitu. Tapi ya enggak ada kan. Kayak gitu. Tapi iya, banyaklah. Kita nggak nyebut orang Pak, nanti gibah kita. Intinya bahwa ada orang yang memang kita lihat kayaknya nggak pantas lah gitu. Kita kayaknya yang lebih berhak di situ gitu. Tapi apa boleh buat gitu kan? Nah ya. Ada pula kita yang ganteng, istri kita yang jelek umpamanya. Gitu. Banyak orang bilang, ih kayaknya nggak pantas dia di situ. Bisa jadi kan gitu ya. Jadi segala sesuatu itu kita imani. Kalau Allah SWT sudah berkehendak, nggak ada cerita, nggak ada ampun. Antum mau kemana pun pasti kena. Wa anna kulla syai'in lam yasha'uhu Allahu la yumkin wujuduhu. Segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadinya. Nggak ada, nggak mungkin. Kalau Allah nggak kehendaki, mau antum buat sebagaimanapun, sekuat tenaga pun antum nggak. Makanya kalau kita lihat percobaan pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad SAW bukan nggak kurang. Segala cara mereka tempuh. Tapi memang cerita, Allah nggak kehendaki itu terjadi. Ada yang mau dibunuh, ada yang ditaruh ini, ada yang, segala macam. Antum lihat bagaimana percobaan terhadap pembunuhan Nabi SAW. Kalau memang Allah nggak menghendakinya. Dan Allah memang menjamin. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau dari segala manusia. Dan dulu Nabi SAW kan, waktu mau meninggal kan, setiap Nabi itu enaknya Pak, jadi Nabi itu. Tapi sekarang kan udah nggak ada lagi pendaftaran jadi Nabi juga nggak ada gitu kan. Enaknya. Itu jadi kalau ada Nabi dan Rasul, dia kalau mau meninggal, itu ditanyakan. Mau lanjut hidup lagi, terus, tapi sebagai raja atau meninggal. Enak kan? Kalau antum kan nggak ditawari. Gitu kan? Mau nawar pun nggak boleh. Nah, itu. Makanya ketika Nabi menyampaikan hal itu di hadapan para sahabat, inna abdan khayyarahullahu ta'ala baina makana indahu wa baina an yaqfa fi hadid dunya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepadanya. Apakah dia masih terus hidup sebagai seorang raja, sebagai seorang nabi, atau dia kembali kepada Allah. Fa'ikhtara dhalikal ab an yakuna ma'allah. Bahwa seorang hamba tersebut memilih untuk bersama dengan Allah. Maka Abu Bakar pun menangis ketika itu. Karena maksud dengan hamba itu Nabi sendiri. Gitu. Sementara sahabat lain nggak ngerti, ya mungkin orang lain itu bukan Nabi. Itulah kepakihan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kenapa dia ketika Nabi itu meninggal dunia sedihnya nggak lagi terlalu sedih, karena sudah menyicil kesedihannya sebelum Nabi wafat. Kalau antum punya anak sakit-sakitan, antum udah kalau dia meninggal suatu saat, antum nggak terlalu sedih lagi kan, karena udah ada ancang-ancangnya. Tapi kalau anak antum sehat walafiat tiba-tiba meninggal, gimana coba? Sedih kan antum kan? Kalau antum anak udah sakit parah bolak-balik, udah 50 kali sakit parah umpamanya. Antum udah ancang-ancang kan maksudnya? Ancang-ancang gimana? Gitu kan? Artinya kalau orang tua antum sakit umpamanya, bolak-balik sakit, antum pun ketika dia wafat gimana? Antum nggak terlalu ini kan? Maksud saya begitu, bahwa memang segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi Nabi SAW itu diberikan pilihan oleh Allah. Itu salah satu keistimewaan mereka. Ya. Keistimewaan mereka demikian. Dan tapi semua nabi nggak ada yang memilih untuk dia terus, enggak. Mereka memilih ya bersama dengan Allah Taala, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan kembali semuanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ya. Wa hadza ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa sayati fil hadits at-tasi' asyara. Dan inilah makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa segala yang menimpamu tidak akan pernah salah. Dan segala sesuatu yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Gitu. Segala sesuatu yang akan menimpamu nggak akan pernah salah. Wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka. Sesuatu yang salah artinya nggak akan menimpamu, tidak akan pernah menimpamu. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, kalau tidak silap saya dalam surah At-Taubah ya. At-Taubah 50 saya kira. 50 atau 54 ya. Dalam surah At-Taubah untuk melengkapi dalilnya ini kullu yusibana illa ma kataballahu lana gitu. Itu dalilnya sebentar. 51 Pak, bukan 55 ya.
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kita, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tentukan kepada kami. Huwa maulana, Allah lah penjaga kami, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan kepada Allah hendaklah para orang-orang beriman itu bertawakal kepadanya. Begitu. Jadi ini selaras dan senada antara dalil yang ada dengan dengan ayat ini, hadis ini dengan ayat ini. Nah, ini nanti akan dibahas katanya di hadis yang ke-19, Pak. Nanti akan ada pembahasannya, saya nggak tahu di halaman berapa. Dari 19 katanya di buku kita ini, ya. Nanti akan dibahas tentang hadis itu, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ini kalau saya lihat di halaman, kalau saya di sini halaman 142 kalau saya di sini. Ya, hadisnya panjang dari Ibnu Abbas, ya. Hadisnya itu ya gulam inni wa'alimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Kemudian nanti terakhirnya itu wa'alam itu. Dikatakan wa'alam annal ummata law istama'at ala ayyamfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Itu. Nanti untuk bisa lihat di halaman kalau saya ini 142. Hadis yang ke-19. Ada kan? Di kitab antum? Ada. Baik. Ya. Ini jam antum udah nggak ada lagi di situ ya, pindah ya. Oh, ke depan. Oh iya. Oh gitu, itu ya. Masya Allah. Iya. 11.58. Baik, masih banyak waktu kita, ikhwan. Baik. Itu jadi. Jadi segala sesuatu yang telah Allah tetapkan nggak akan pernah salah, dan sesuatu yang Allah tidak takdirkan kepada antum nggak akan bisa. Contoh, antum ingin menikah dengan seorang wanita. Antum rencana udah matang kali. Semua rencana sudah, ya, di atas kertas sudah oke kali. Kapan hari hanya, bagaimana penjemputannya, bagaimana maharnya, apa saja yang ini, semua udah lengkap. Tapi apa yang terjadi? Rupanya qadarullah. Si wanita di detik-detik terakhir mengundurkan diri. Saya nggak maulah. Gitu. Ada pula orang lain, bahkan kawan antum sendiri barangkali. Yang nolong antum waktu itu, bantu-bantu gitu. Dia yang maju lah. Memang qadarullah lah. Iya, pakar makan bambu ya. Gitu ya. Nah, itu dia. Padahal memang dia nggak ngapain gitu kan. Bantu-bantu antum malahan. Gitu. Dan antum sendiri nggak ada curiga bahwa dia yang akan bersanding dengan si dia gitu. Tapi apa boleh buat? Ya. Contoh antum ingin beli sesuatu umpamanya. Mobil, antum sudah ngerayu orangnya, ingin beli mobilnya, gitu. Oh, udah sepakat segala macam. Terakhirnya apa yang terjadi? Enggak jadi. Padahal sedikit aja masalahnya, gitu. Ya memang Allah nggak kehendaki, gitu. Makanya Pak, kita ini hanya bisa berencana, istilah orang. Kita ini berencana, tapi ketetapannya, ketentuannya siapa? Allahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan kita berencana itu juga takdir Allah, gitu. Baik. Qauluhu, perkataan Nabi SAW, fa akhbirnya bil ihsan, wahai Muhammad, ini hadis Jibril ini, fa akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang ihsan. Ini kan kita sudah membahas pertama kan tentang Islam, udah selesai ya dengan rukun Islamnya yang 5 itu. Kemudian tentang iman, ini tentang ihsan. Baik. Qauluhu, perkataan Nabi SAW yang dia dialognya dengan Jibril alaihissalam, fa akhbirnya anil ihsan, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang ihsan itu. Qal anta budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, pastilah Allah melihat dirimu. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bukankah makhluk juga mendengar dan melihat? Betul. Tapi berbeda pendengaran dan penglihatan Allah. Dan Allah memiliki mata, kita yakini. Dengan ayat-ayat yang banyak sekali dalam Al-Quran. Nanti itu bisa dibaca dalam Syarah Aqidah Wasatiyah. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguraikan tentang ayat-ayat dan dalil-dalil yang menerangkan tentang Allah memiliki mata. Tentu mata Allah nggak sama dengan mata makhluknya. Mata makhluk aja beda-beda. Gitu. Mata ikan sama dengan mata antum? Enggak. Bahkan mata ikan paus dengan mata ikan lele sama enggak? Enggak. Padahal sama-sama ikan. Gitu kan.
Gitu. Mata kaki dengan mata udang sama enggak? Enggak. Sama-sama mata kan gitu. Artinya beda. Makhluk dengan makhluk aja pun kalau kita rivalitaskan, dia berbeda gitu kan. Apalagi sang Khaliq Allahu tabaraka wa taala. Baik. Itu ya. Jadi rukun ihsan itu hanya satu. Apa itu? Yang itu tadi, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Enggak pun kau lihat Allah, ya tentu enggak bisa kita lihat Allah SWT di atas dunia ini. Kenapa? Karena kata para ulama, mata kita ini tidak kuat untuk melihat Allah. Tapi apakah orang-orang beriman akan bisa melihat wajah Allah? Bisa, dan itu dijamin dalam surah Al-Qiyamah. Dan itu nikmat yang paling terbesar. Setelah kita masuk surga, kita melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu nikmat yang paling terbesar. Makanya orang-orang yang mentakwilkan ayat sifat, ayat asma dan sifat di atas permukaan bumi ini, mereka mengatakan nggak mungkin dilihat oleh Allah, nggak mungkin kita melihat Allah. Ya bisa saja mereka ini diharamkan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Berbahaya. Itu nikmat yang paling terbesar, Pak, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang selalu kita bilang, takutlah kepada Allah, kita beribadah kepada. Setiap hari kita bilang di atas permukaan bumi ini. Tapi kita nggak pernah lihat dia. Nanti di hari kiamat. Dan memang buktinya kan udah jelas. Musa sendiri kan dia pingsan, Pak, nggak tahan. Itu baru Allah SWT ya memperlihatkan ke gunung-gunung gimana hancur, nanti bisa antum baca dalam surah Al-A'raf. Begitu. Kan Musa meminta agar Allah memperlihatkan dirinya. Kata Musa, kata Allah, lan tarani, enggak akan bisa kau lihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Manakala Rabbnya sudah mulai bertajalla, sudah ingin menampakkan wujudnya ke gunung itu, kharra. Gunung itu pun tersungkur, hancur ya, karena tidak tahan melihat Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi SAW ditanya ketika Isra wal Mi'raj, ya Rasulullah, hal tara rabbaka? Ibunda Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Qal nurun anna arahu, yang aku lihat cahaya. Yang aku lihat cahayanya. Gitu. Enggak bisa tidak dilihat oleh Nabi SAW. Tapi waktu itu diceritakan, kalau antum nanti baca dalam surah Sahih Bukhari itu, Nabi SAW itu saking dekatnya dengan arasy itu, katanya sudah mendengar catatan itu, Pak. Pena itu menyatat gitu. Itu tadi kan takdir yaumi itu kan jalan terus. Gimana kalau pena menyatat? Bunyi enggak? Enggak, kalau sekarang itu enggak dengar kan. Coba kalau malam gitu, nggak ada suara lain kecuali itu. Dengar kan? Gimana nyatatnya? Antum nyatat ada bunyinya kan? Gitu. Dan Nabi sudah mendengar pena itu nyatat. Kan ada makhluk namanya pena kan? Kolam. Gitu. Antum kalau jam dinding, kalau dia sekarang nggak dengar dia bunyi kan? Tapi kalau dia malam gimana? Jelas kan? Gitu kira-kira. Artinya saking dekatnya Nabi SAW, itu pun Allah tidak dilihat oleh Nabi SAW. Allahu tabaraka wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-ihsan a'la darajat. Ihsan itu adalah derajat yang paling tertinggi setelah Islam, iman dan ihsan, itu yang paling tertinggi. Itu tadi. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Enggak pun kau lihat Allah, Allah pasti melihat dirimu. Kalau antum dimandori sama bos antum, kerjanya semangat apa enggak? Bahkan antum ini kan supaya ingin dipuji, angkat telur segala macam. Iya kan, istilah orang angkat telur ya. Cari muka dan segala macam. Ya, antum pun maksakan diri waktu itu. Karena antum tahu kan, entar aja bos di sini. Nanti kan pulang dia baru lemas lagi balik kan. Gitu. Ya. Coba kalau pegawai proyek itu, ya. Kalau lagi datang mandornya, datang gimana coba? Dia kan datang jam-jam tertentu kan. Pagi mungkin, ya siang mungkin. Gimana anggota semua? Oh yang ngaduk semen ngaduk lah, yang buat acian, yang angkat batu bata. Coba pulang dia udah. Santai gitu, disuruh, udah pun habis kacauan, dibuang oleh tukangnya, embernya, dia juga belum lagi. Ntar lagi, tukangnya pun di atas ngerokok-ngerokok gitu. Semuanya gitu, nyari ini. Gitu. Maksud saya apa? Itu kalau nggak dimandori. Coba dimandori gimana coba? Oh serius. Gitu. Antum kan kalau ngaji sama anak kan nggak terlalu serius-serius sekali kan. Coba di hadapan antum ini bupati yang ngomong. Serius nggak antum? Apalagi kata bupati, besok ini kita mau ngasih sama antum bantuan 5 miliar satu orang. Serius kan? Gitu ya. Memang kalau antum perkara dunia semangat kali ya. Baik, ikhwati fillah azani Allah taala wa coba makanya bilang, gimana tadi Pak Bupati? Ulangi lagi coba. Gitu. Ya Allah ya Rabbi, nampak kali antum. Antum salat 2 rakaat aja deh, salat subuh udah sama itu, ya.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ihsan itu ikhwan apa? Derajat yang paling tertinggi. Setelah apa? Setelah Islam dan iman. Baik. Wadunahu darajatul iman. Di bawahnya ihsan dikit derajat iman. Waduna dzalika darajatul Islam. Di bawahnya lagi Islam. Jadi Islam yang paling terendah. Islam, iman dan ihsan. Ini maratibuddin, tingkatan dalam agama ini. Ya, begitu ya. Jadi ada dia muslim, ada mukmin, ada muhsin. Kalau muhsin dia udah Masya Allah. Itu luar biasa tingkatannya. Maka dikatakan wa kullu mu'minin muslimun. Setiap mukmin pasti dia muslim. Wa kullu muhsinin mu'minun muslimun. Setiap muhsin dia mukmin, dia muslim. Ah, itu dia. Udah mencakup semua. Wa laisa kullu muslimin mu'minan muhsinan, dan tidaklah setiap muslim itu yang dia beriman dan dia muhsin. Maksudnya enggak beriman gimana? Iman yang sempurna. Bukan berarti, Ustaz, bukankah antara iman dan Islam itu satu? Kalau disebut satu masuk dua-duanya. Iya, maksudnya di sini yang tidak sempurna. Artinya, tidaklah setiap muslim itu mukmin yang muhsin. Mukmin yang muhsin itu ada, imannya sempurna. Kan sering itu. Dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Apakah yang dinafikan itu aslul iman, pokok iman, atau kamalal iman? Yang dihilangkan kamalal iman, kesempurnaan iman. Kan gitu. La yu'minu ahadakum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi jama'in. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga aku ini lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, hartanya dan manusia sekalian. Apakah kalau tidak begitu iman kita hilang? Bukan. Tidak sempurna. Itu maksudnya. Ya. Kemudian dalam hadis lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak ada beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Apa kalau kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri, enggak dikatakan beriman? Bukan. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna keimanannya. Itu maksudnya. Baik. Walihada ja'a fi suratil Hujurat. Oleh karena itu datang dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, amanna, kami telah beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah oleh kalian aslamna, kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum masuk keimanan dalam hati kalian. Karena tingkatan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Artinya ini orangnya nih belum sempurna, belum lengkap lagi keimanannya. Jadi jangan langsung mengklaim di awal itu start awal langsung mukmin, enggak. Start awal itu apa? Muslim. Karena tingkatannya sangat rendah. Istilahnya itu apa ya? Kalau antum bawa mobil itu gigi pertama gigi 4 atau gigi 1 dulu? Gigi 1 kan. Kalau gigi 4 nggak jalan malahan. Sebagian mobil kayak gitu. Mati gitu. Jadi bertingkat dia. Dan ini tentu dasar. Ya. Baik. Wajah fi hada al-hadis bayanu ului darajal ihsan fi qawlihi an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Wajah fi hada al-hadis bayanu ului darajatil ihsan. Dan telah datang dalam hadis ini penjelasan tentang tingginya derajat ihsan. Dalam perkataan Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ai ta'budahu ka'annaka waqifun baina yadayhi tarahu. Seolah-olah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu berdiri di hadapan Allah. Allah melihat engkau. Makanya saya katakan di mandori, istilah orang, kalau antum bekerja di mandori orang, semangat apa enggak? Semangat. Sama. Saya dosen, kalau saya bilang, saya ngajar nih, ada di tengah-tengah mereka. Mereka semangat. Tapi kalau saya tinggalkan, saya kasih wajib aja. Saya kasih PR atau saya kasih semacam kerjaan aja. Ini kalian kerjakan ya, kalian baca halaman sekian. Oh, mulai ada yang permisi, ada yang tidur-tiduran, ada yang ini gitu kira-kira. Tapi kalau situ kita ngerjain tugas dia semangat nggak? Semangat. Antum aja coba dulu waktu antum ujian, kalau ada pengawasnya takut nggak? Ngapus aja minta penghapus pun nggak boleh, antum takut gitu kan. Tapi coba nggak ada pengawas, bukan ada penghapus antum minta, jawaban antum minta. Gitu. Ya, itu pengalaman kan, pengalaman antum lah itu ya. Atau pengalaman kita ya. Iya dulu gitu kan. Apalagi saya dulu pertama saya kira 2000 berapa saya ujian itu 2003 saya selesai SMA-nya gitu. Saya kira di situ ujian pertama kali yang nilainya 5, sekian gitu dulu. UN dulu namanya ya? Atau Eptanas dulu. Eptanas ya dulu ya. Belum ada UN gini belum ada. Dulu Eptanas namanya. 3 mata pelajaran itu bahasa Indonesia, PPKN, satu lagi saya lupa. Bahasa Inggris atau apa? 3 itu aja. Yang lain itu muatan lokal dianggapnya. Itu kita pun guru kita yang paling penting gitu.
Guru-guru kita itu yang paling penting. Udahlah kita tiap hari kita belajar, sore kita les lagi gitu kan. Tapi mereka dulu takut. Dulu memang kejujurannya mungkin lebih tinggi. Kalau sekarang kan dia kali orang kan. Mau UN, mau apa kayak namanya. Lulus juga semua orang. Akhirnya di moratorium kan nggak jadi. Dibalikkan lagi ke sekolah. Kan sekarang gitu kan Pak. Yang menentukan lulus sekolah apa pemerintah dulu. Sekolah kan, dikembalikan ke sekolah maksudnya kan. Makanya semua kan lulus gitu. Penting baik-baik aja. Gitu kira-kira. Ya. Jadi maksud saya bahwa kalau orang diawasi, itu justru gimana dia ibadahnya? Lebih serius, lebih takut dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik. Wa man kana kadzalika fa innahu ya'ti bil ibadah 'ala tamami wal kamal. Siapa yang seperti itu keadaannya, artinya dia seolah-olah berdiri di hadapan Allah, maka dia akan mendatangkan dengan segala ibadah dengan sempurna dan lengkap. Sempurna dan lengkap. Gitu. Jadi kalau antum masak sayur, ya, diawasi oleh bos antum, semua bumbu antum masukkan sesuai dengan ini kan. Tapi kalau nggak diawasi, antum asal campak aja, bersih pun nggak, asal campak gitu aja kan. Yang penting masak, kan nggak tahu orang mau gimana kan gitu. Asal-asal gitu. Tapi kalau diawasi, masya Allah, ya, kita pun bertertib dan segala macamnya. Wa ilam yakun ala hadil hal fa alaihi an yastashyira anna Allah muttali'un alaihi la yakhfa minhu khafiyah. Kalaupun dia tidak seperti keadaan ini, artinya dia tidak ada di hadapan dia Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada di hadapan dia, tapi dia hendaklah menghadirkan rasa itu. Memang Allah SWT nggak ada di hadapan kita, mana pun kita lihat dia. Tapi hendaklah perasaan itu dihadirkan, bahwa kita ini berada di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muttali'un alaihi, bahwasanya Allah melihat kepadanya. La yakhfa minhu khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bagaimana kalau sebegitu dia keadaannya? Fayahdar an yarahu haitsu naha. Maka dia berhati-hati Allah melihat dirinya pada perkara-perkara yang Allah larang. Hati-hati dia, enggak akan mau dia terlihat di tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Tidak mau dia akan melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Dia berhati-hati untuk hal itu. Kemudian apa? Wa ya'mal ala an yarahu haitsu amarahu, dan dia berusaha beramal, ya, melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Maka dia berusaha untuk hadir di masjid, berusaha untuk melakukan ibadah siam, berusaha untuk tilawah Al-Quran, berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Kan itu semua perkara-perkara yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. At-tasi' yang ke-9. Qaulu, perkataan Nabi SAW, dialog beliau dengan Jibril. Qal fa'akhbirni anis sa'ah. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Gitu. Yang ditanya Nabi, yang bertanya Jibril. Kata Nabi, ya, engkau lah Jibril lebih tahu daripada ana gitu. Jibril kan dekat dengan Allah. Gitu ya. Kata Nabi, ya, ana nggak tahu. Mestinya antum lebih tahu. Gitu kira-kira. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya darinya lebih mengetahui dari yang bertanya. Ikhtasallahu bi'ilmi sa'ah. Allah mengkhususkan tentang terjadinya hari kiamat itu kepada Allah. Ya, Allah mengkhususkan ilmu peristiwa tentang terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Fala yu'lam mata taqumus sa'ah, maka tidak diketahui kapan terjadinya hari kiamat illallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-34 yang terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya kepemilikan Allah lah, milik Allah lah ilmu sa'ah. Ya, ilmu tentang hari kiamat. Itu satu. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah yang menurunkan tentang hujan. Allah yang tahu kapan itu hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada di rahim para wanita. Dia laki-laki atau perempuan. Ya, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa pun mengetahui ke apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi di sini ada 5 perkara gaib. Ini disebut mafatihul ghaib. Ya. Apa nama ini? Mafatihul ghaib itu artinya perbendaharaan gaib itu ada 5. Itu tadi. Tentang hari kiamat 1. Yang kedua tentang kapan turunnya hujan. Bagaimana ukuran hujan. Berapa lama dia hujan. Apa saja yang terjadi waktu hujan. Ada hujan itu kan macam-macam Pak kan. Ada hujannya keras gitu kan. Sakit, bisa besar dia. Ada yang halus-halus.
Ibnu Qayyim membahas tentang hujan itu. Luar biasa. Dan ukuran hujan itu udah, kemudian ada hujan lokal. Kadang-kadang saya pernah beberapa kali dari Medan nggak hujan. Ya, tapi nanti di Tanjung Rawa hujan gitu. Jaraknya sedikit aja gitu. Ada hujan lokal dia. Itu kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa liter dia turun hujan itu. Jadi pertama tentang hari kiamat, yang kedua tentang turunnya hujan, yang ketiga tentang yang ada di rahim para wanita. Apa saja. Yang keempat adalah tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dilakukannya besok hari. Yang kelima, tidak ada satu jiwa tahu di mana dia akan wafat. Ini nanti bisa dicek dalam surah Luqman ayat yang ke-34. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah kunci-kunci gaib tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi Pak ya, udah mulai sengal kayaknya antum ya, udah mulai goyang-goyang kaki, bentar lagi ya. Ya memang wajar ya. Biasanya kita kan dipotong dengan isya udah mulai tenang ini. Ini karena dia langsung. Bentar lagi kalau kita buka tanya jawab kayaknya udah mulai segar lagi. Wa minha ilmu sa'ah, di antara perkara yang gaib itu adalah ilmu tentang hari kiamat. Fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsah, perbendaharaan atau kunci-kunci gaib itu ada 5. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca itu tadi dalam Luqman tadi ayat 34, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaiz, dan seterusnya itu tadi. Waqal, dan Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah, wahai mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat itu? Qul, katakan Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha, tidak ada bisa menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat itu. Illahu, kecuali hanya Allah. Saqulat fis samawati wal ard, beratlah peristiwa itu kepada orang yang ada di bumi dan di langit. Pada orang yang di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang hari kiamat itu kecuali hanya tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallah, katakan Muhammad, sesungguhnya pengetahuan atau ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik, sekali lagi ya. Jabi sunnati anna sa'ata taqum yaumil Jumat. Di dalam sunnah disebutkan bahwa hari kiamat itu datang hari Jumat. Udah jelas Pak, kiamat itu hari Jumat. Kalau nggak hari Jumat nggak akan kiamat, itu intinya. Amma min ayyi sanah wa fi ayyi syahrin minas sanah wa fi ayyi jumu'atin minas syahr fala yu'lam dzalika illallah. Fala ya'lamu dzalika illallah. Hari kiamat itu pasti hari Jumat, iya. Tapi tahun yang keberapa, bulan yang keberapa, Jumat dari bulan yang keberapa, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dia harinya yang udah ketahui, dikunci, harinya udah dikunci. Hari apa tadi? Jumat. Tapi Jumat yang mana ini? Jumat tiap pekan ada. Gitu kan. Tapi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmal Jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari di dalamnya adalah hari Jumat. Makanya kan dari Jumat ini Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Sayyidul Syuhur apa? Ramadan. Penghulu bulan itu adalah Ramadan. Ya, Sayyidul Anbiya al-Mursalin Nabi Muhammad, Sayyidul Malaikah Jibril alaihi salam. Baik. Jadi katanya sebaik-baik hari yang terbit matahari dalamnya hari Jumat. Fi khuliqa Adam. Hari Jumat itu diciptakan Adam. 1. Wa fihi uhbita, pada hari Jumat Adam diturunkan dari langit. 2. Wa fihi tiba alaihi, hari Jumat itu juga diterima tobatnya Adam. Ya, wa fihi mata, dan hari Jumat juga meninggal Adam. Wa fihi taqumus saah, dari Jumat juga tegak hari kiamat. Wa ma min dabatin, dan tidak ada satu dabah hewan pun Pak, illa wahya musikhatun yaumal Jumat, kecuali dia mengoptimalkan pendengarannya pada hari Jumat. Min hina tusbih hatta tatlu'u syams, dari mulai terbit di pagi hari matahari sampai nanti tenggelamnya matahari. Syafaqan, ya, minas sa'ah, karena mereka takut terjadi hari kiamat. Illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Jin manusia ketawa-ketawa malahan. Ketawa-ketawa, bicara cengengesan, nggak peduli. Padahal hewan-hewan, angsa, bebek, apa lagi coba? Lele, semua. Ini kan ini kucing, ya, kuda, semuanya konsen. Terjadi nggak nih ya? Gitu. Kalau antum ngapain coba? Ya maksiat, ketawa. Kalau ketawanya cukup, ketawa sambil maksiat lagi dia. Itu dia parahnya itu. Ya, nggak sholat Jumat, mabuk lagi, ya Allah. Udah nggak sholat Jumat, ngapain lagi dia? Mabuk lagi di bantainya. Gitu dia. Ya, itu dia manusia.
Al hadis itu hadis, wa huwa hadisun sahih rijaluhu rijalul kutubus sittah. Ini hadis-hadis sahih dan perawinya itu adalah perawi kutubus sittah, Pak. Ada Bukhari, Muslim, kemudian juga ada Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini hadisnya di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ilal Qa'nabi falam yukhrij lahu Ibnu Majah. Qa'nabi ini tidak dikeluarkan oleh Ibnu Majah, begitu. Wa qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Perkataan Nabi, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari bertanya. Maknanya apa? Annal khalqa la ya'lamuna mata taqum. Bahwa semua makhluk tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa anna ayyi sa'ilin wa ayyi mas'ulin sawa'un fi adamil ilmi biha. Dan siapa saja yang bertanya dan siapa saja yang ditanya itu sama, tidak ada mengetahui tentang hari kiamat tersebut. Saya berhenti di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bahwa kita udah selesai ini, tinggal nanti kita akan bicara tentang tanda-tandanya. Mudah-mudahan bisa selesai juga nanti sampai terakhir. Itu tadi kan, kita udah berniat mau menyelesaikan. Tapi qadarullah ternyata juga nggak selesai. Nah, karena itu udah pegel ya, suasana puasa, dihantam AC lagi, udah bawaan tidur, jam makan siang dan lain-lain. Udahlah ya, berkumpul semuanya alasan untuk tidak konsentrasi. Ya, memang nggak konsentrasi sekian. Kalau dengan ada kayak gini udah makin apa? Makin tepat ya. Ya, gitu. Alasannya udah makin lengkap gitu. Baik, silakan ada pertanyaan, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan saya tambah lagi nih. Nah, ada kan? Nah, ini dia. Silakan. Gimana, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Ya. 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 Kalau kita mengkonversikannya dengan begitu kita nggak berani karena dalil yang menjelaskannya nggak rinci dia. Dia hanya sebatas itu bahwa dalam surga itu ada 100 tingkatan, bahwa tingkatan 1 derajat tingkatan seperti langit dan bumi jauhnya ya. Jadi bukan sedikit gitu. Jadi 1 derajat nanti kita di surga, Pak, kayak di langit sana tinggi kali gitu. Bukannya kayak kita ini kayak lantai 1, lantai 2 kita masih bisa gini kan 4 meter, 2 meter. Ini seperti 1 derajat langit sana kayak gini tinggi kali. Itulah dia keutamaan. Jadi kalau kita mau rincikan apakah dia sama seperti itu, kita nggak punya dalil soalnya. Karena dalilnya umum aja, nggak diringkas. Memang betul bahwa kalau antara langit 1 dengan langit yang kedua itu kan dia 500 tahun perjalanan. Tapi ketebalan langit juga disebut 500 tahun perjalanan, ketebalannya aja gitu. Jadi kalau 3.500 tahun perjalanan. Dan memang kan malaikat yang memikul arasy Allah itu kan antara pundak dan kupingnya aja 500 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 700 gitu. Bayangkan besarnya dia. Ya, malaikat Jibril itu aja udah punya 600 sayap. Dalam Bukhari dan Muslim. Ya, di mana lagi taruh sayapnya itu wallahu a'lam. Mestinya 4 sayap aja udah ini kan, udah lengkap lah mestinya. Ini 600 di mana lagi sayapnya itu? Itu saking besarnya Jibril alaihi salam. Jadi kalau Bapak tanyakan apakah dia disamakan, kita nggak berani menjelaskannya seperti itu karena dalilnya hanya sifatnya umum. Demikian wallahu taala. Jangan Pak, ada lagi? Jangan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir tadi, iya. Takdir umur misaki, kemudian yang syamil. Yang bisa berubah itu yang 3 itu. Yang dia umur, tahunan, dan harian. Karena itu di tangan malaikat. Itu berubahnya juga ditentukan oleh Allah, kata para ulama. Begini, antum jadi orang kaya jika antum usaha gitu. Jadi bukan dia kosong dari takdir, tetap dicatat. Ternyata antum usaha, ya betul. Jadi jangan dimaknai bahwa ada istilah orang kan la yardul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Itu juga udah dicatat gitu, Pak. Bukan berarti antum doa sekarang lalu dirubah sekarang ini, enggak. Itu udah dicatat kian, tapi di tangan malaikat. Gitu. Tentu ini semuanya Allah udah tahu. Kan ini takdir syamil dan misaki itu Allah yang tahu. Itu adalah mahfuz, nggak ada yang bisa lihat itu. Malaikat pun nggak ada yang bisa lihat. Nanti anak kirimkan ke beliau linknya, nanti bisa dibuka. Ya, begitu. Ini ada grupnya di sini Pak, grup ngaji-ngaji.
Di-share aja Pak. Kalau yang penting seperti kitab-kitab yang pernah saya share segala macam, di-share aja. Gitu ya. Jadi intinya Pak, yang bisa berubah itu. Dan perubahan itu juga udah dicatat. Bukan berarti berubah gitu aja, nggak dicatat sebelumnya udah ada, tapi dia bersyarat. Udah takdir juga. Makanya segala sesuatu itulah ditakdirkan oleh Allah, yang saya katakan. Nggak ada yang keluar. Gitu. Makanya saya katakan saya jijik kalau ada orang bilang apa? Kebetulan ya. Mohon maaf saya agak bahasa agak ekstrim sedikit supaya antum nggak ngantuk, itu maksudnya. Enggak. Nggak sampai lah kalau itu. Silakan ada lagi Pak. Silakan. Yang dikatakan ditulisnya takdir itu 50 tahun sebelum Nabi. Iya. Ini apakah 55 ini atau hanya takdir Sambil itu. Tapi kan situ lengkap. Lalu penjabarannya kan yang keempat tadi. Ada mitsaqi, ada umuri, ada sanawi, ada yaumi. Itu dia perinciannya. Jadi syamil itu dirincikan oleh mitsaqi. Mitsaqi dikecilkan lagi jadi umuri. Umuri dikecilkan lagi jadi sanawi. Sanawi dirinci lagi ke yaumi gitu. Begitu dia. Tapi semua itu telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pencatatan itu udah dicatat. Catatan itu dicatat gitu. Nggak ada istilahnya yang lepas kontrol gitu. Makanya bulu mata antum itu jatuh, itu bukan karena cewek antum mau datang. Itu takdir Allah. Gitu. Ada kayak gitu orang kan. Kupu-kupu apa? Bulu mata, apanya? Antum kan raja bid'ah kan? Raja apa kan? Iya kan? Khurafat. Gimana? Antum kan banyak contohnya kan? Contoh khurafat. Kupu-kupu gimana Pak? Masuk rumah? Apa? Ada tamu? Betul ada tamu. Kalaupun betul, antum tetap meyakini qadarullah. Nggak ada hubungannya kupu-kupu. Kupu-kupu ini memang dia mau inggap aja. Tetap positive thinking. Makanya kan gini Pak. Dukun, dia berhasil. Tengok Ustaz, ini orang pasien ini kemana-mana udah berobat nggak sembuh. Ke dukun itu sembuh. Gimana kita mengapakannya? Maka kata para ulama, bagi orang nggak beriman itu jadi fitnah. Bagi orang beriman itu fitnah. Kita tetap meyakini bahwa engkau adalah dukun. Engkau adalah yang diharamkan oleh Allah. Itu kesyirikan. Nggak boleh dilakukan. Meskipun itu sembuh. Itu fitnah bagi orang beriman. Artinya ujian bagi orang beriman untuk mempertahankan keimanannya. Bagi orang awam, itu jadi dalil. Betul kan? Buktinya, bagi orang beriman itu jadi fitnah. Enggak, kau dukun. Tetap aja kita bertahan. Makanya Pak, ketika nanti Dajjal itu kan turun dia. Dan dia diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asbahan. Oke? Dan dia punya 2 air. 2 yang dibawanya. 1 susu, 1 lagi api. Maka kata Nabi, masuklah engkau ke api itu. Itulah air yang dingin. Ada katanya nanti di Madinah, di kota Madinah di sana, ada laki-laki. Kan dia matanya pecek 1 kan. Dan tertulis di keningnya kafara. Dan itu dibaca oleh semua orang. Katanya dalam hadis itu, pemuda itu mengatakan, Dajjal itu membuat segala atraksinya. Dia bisa buat segala apapun yang dikehendaki. Itu fitnah tentunya. Dibilangnya hujan, hujan. Tumbuh, tumbuh. Maka kata laki-laki itu, aku semakin beriman. Engkau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Semakin dibuat oleh atraksi oleh Dajjal, bukan dia semakin percaya bahwa itu Dajjal Tuhan. Enggak. Karena kan Dajjal dirinya ngaku Tuhan. Tidak. Engkau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Semakin yakin dia. Ini semestinya begitu. Artinya apa? Kita pun berhadapan dengan dukun-dukun itu. Kalau benar dia, kita katakan engkau adalah dukun yang kata Nabi SAW 1 kebaikan dicampur dengan 100 kedustaan. Gitu. Jadi maka saya kembali ke khurafat yang tadi. Kalau contohnya ada bunyi-bunyi Pak, bunyi burung bunyi itu. Antum bisa ting-ting aja. Orang-orang di kampung kan kalau ada bunyi kayak gini, ada orang meninggal, ada orang sakit. Antum bilang aja, mungkin dia sakit perut, mungkin dia lagi digigit temannya, mungkin dia digigit semut gitu. Dia bunyi itu bukan karena ada tanda-tanda. Tapi karena apa tadi Pak? Mungkin sakit perut terus diganggu kawannya, kemudian gigit semut, gitu aja udah. Kalau antum lestarikan, ini kayaknya suara apa ini ya? Biasanya apa? Suara apa Pak? Burung apa? Burung hantu, burung gagak, gitu. Ini kan? Kenapa? Karena itu kan familiar kan. Dulu kan antum mantan-mantan itu. Kapan antum terakhir pakai jimat? Enggak ya. Itu anak-anak itu kasihan kan Pak. Bayi-bayi manis-manisnya diikat di sini, diikat sini, ikat perutnya, subhanallah. Pakai jerango-jerango, ada jerango Pak ya? Jerango namanya.
Jelingo. Yang bau dia. Itu sepasang kan? Antum tahu itu kan? Iya, nggak lebih baik mantan Pak daripada ini. Iya. Iya, lebih baik mantan pembid'ah daripada mantan taat kan gitu. Lebih baik mantan preman daripada mantan santri atau mantan ustad. Nah, kan lebih hina itu kan, mantan ustad gitu. Tapi kalau mantan preman kan enak berarti kan. Tobat berarti ya kan itu. Ada lagi Pak? Silakan. Ya, silakan. Betul. Ihsan tadi itu. Betul. Iya. Betul. Iya, jadi itu sebenarnya itu udah lengkap Pak. Yang seperti itu. Itu kan tadi dikatakan, meskipun memang tidak ada Allah SWT di hadapanmu, nggak kau lihat, tapi rasa itu kau hadirkan. Rasa itu dihadirkan. Masalahnya kita kan enggak, manusia ini sifatnya dia konkret aja, yang abstrak dia enggak ini. Maka saya katakan, kalau orang beriman itu Pak, orang yang ikhlas itu, mau ada orang, mau enggak ada orang, mau dipuji orang, mau dicemoohkan orang, dia sama terus fokus gitu. Antum kan enggak. Kalau banyak follower, ya alhamdulillah gitu kan. Gitu. Itu. Maka saya katakan, saya berdoa justru kepada Allah biar jangan viral, biar jangan rame. Karena Pak, penyakit itu yang paling payah kita. Dan itu penyakit para asatidzah itu ketersohoran dan keterkenalan. Itu bahaya Pak. Kalau itu sudah menjangkiti habaan mansuro, Allah jadikan. Allah nggak butuh dengan ibadah dia. Allah jadikan dia debu yang berterbangan. Kasihan kan? Antum terkenal, tapi terkenal di hadapan manusia aja, di hadapan Allah antum nothing, tidak ada artinya. Jadi keterkenalan itu penyakit kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Kita bisa mengontrolnya sekali dua kali kan kita mungkin bisa lah bertahan gitu kan, masih ingat. Tapi kalau 3 kali goyang juga kita kan. Kan gitu. Iya kan? Contoh lah kalau ustadz besar datang kemari dengan jamaah kayak gini. Ini jadi catatan terburuk bagi dia, bagi taklim dia. Karena saya sebagai contoh aja. Kalau ada ustadz besar datang kemari. Kalau kayak aneh ini kan alhamdulillah ada juga kayak gini, syukur kali. Cuman ini yang adanya kan. Memang kayak itu. Syukur. Kalau ada ustadz besar datang kemari dengan kayak ini jumlah antum kayak gini. Antum ini dianggapnya masih panitia ini. Masih separuh panitia masih. Separuhnya lagi. Gitu. Betul kan? Gitu. Kenapa? Penyakit ketersohoran itu berat menghilangkannya. Maka saya berharap, saya justru berdoa kepada Allah, enggak usah viral-viral. Kenapa? Karena viral, kalau kita viral Pak, ya Allah, penyakitnya itu yang paling ini. Dan kita jadi terbebani kan. Kita harus tampil beda, tampil harus apik selalu. Nggak bisa kita tampil yang jelek gitu kan. Padahal gaya kita jelek dulu selalu kan. Jadi nggak bisa, terbebani kita. Saya kira itu karena antum juga mulai ngantuk, antum gaya-gaya ketawa aja kan depan anak aja kan nanti. Ustaz itu lama kali sebenarnya. Saya kira itu ya enggak lah, anak husnuzon sama antum. Baik, insyaallah kita ketemu lagi nanti di Syawal ya Pak ya. Nanti kabari aja ya, insyaallah tabaraka wa taala. Dan saya lihat tolnya udah mulai difungsikan tadi, saya pun keluar dari dia tapi ke sementara kali ya. Saya berharap mudah-mudahan tebing tinggi ini enggak seperti bengkel ya. Bengkel kan ditinggalkan orang kan. Sepi, sunyi, adem kayaknya sekarang gitu. Ya mudah-mudahan tebing tinggi kayak gitulah. Ya. Kan gitu. Sepi pula nanti jadinya kan. Mudah-mudahan enggak begitu ya. Baik, saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.